Selanjutnya adalah pengertian cara kerja serta keuntungan dari TDM. TDM adalah teknik multiplexing di mana beberapa sinyal dibagi dalam slot waktu, lalu dikirim secara bergantian tapi sangat cepat sehingga dampak seperti bersamaan. Masuk pada cara kerja TDM. Yang pertama, waktu dibagi menjadi blok-blok kecil atau slot waktu. Kemudian data ditempatkan di tiap blok-blok kecil tersebut. Tiap sinyal mendapat giliran mengirimkan datanya pada slot yang ditentukan. Kemudian di sisi penerima, slot waktu digunakan untuk memisahkan kembali sinyal yang diterima. Dan terakhir, sinkronisasi waktu sangat penting agar tidak ada data yang tertukar. Selanjutnya yaitu keuntungan TDM. Yang pertama, efisiensi. Penggunaan saluran TDM memungkinkan berbagai sinyal menggunakan satu saluran transmisi secara bergantian berdasarkan waktu. Ini membuat pemakaian bandwidth menjadi lebih efisien saat data dikirim secara digital dalam interval waktu tertentu. Kemudian biaya lebih rendah. TDM dapat digunakan di atas media transmisi biasa atau seperti kabel tembaga tanpa perlu perangkat mahal seperti laser dan serat optik. Maka dari itu, biaya perangkat keras dan operasional lebih rendah dibandingkan WDM. Selanjutnya, pengelolaan data lebih cepat karena TDM cocok untuk sinyal digital. Ini menjadikannya lebih mudah diintegrasikan dengan sistem komputer dan jaringan digital modern. Sinkronisasi juga bisa dikendalikan secara software. Selanjutnya, tidak ada interferensi antar channel karena sinyal dikirim secara bergantian dalam waktu yang berbeda. Tidak ada tumpang tindih antar sinyal. Ini mengurangi kemungkinan gangguan atau interferensi antar sinyal yang biasa menjadi pada sistem berbaris frekuensi atau VDM. Yang terakhir, sederhana dalam implementasi. Untuk skala kecil atau jaringan lokal, TDM bisa diterapkan dengan struktur sistem yang sederhana, tanpa perlu pembagian spektrum, frekuensi, atau panjang gelombang yang rumit. Lalu apa perbedaan yang terasa di antara ketiga multiplexing ini? Perbedaan besar antara VDM, WDM, dan TDM. Di sini saya sudah membuat tabel untuk memudahkan kita membedakan aspek-aspek dari ketiga multiplexing ini. Misalkan pada aspek pertama, dasar multiplexing, FDM adalah frekuensi atau pita frekuensi yang berbeda. Kemudian WDM, dasar multiplexingnya panjang gelombang cahaya atau warna berbeda. Sedangkan TDM, dasar multiplexingnya waktu atau slot bergantian. Jenis sinyal VDM yaitu analog. Jenis sinyal WDM yaitu media transmisi analog tapi data yang dikirim digital. Kemudian TDM, jenis sinyalnya digital. Kemudian media transmisi VDM yaitu kabel tembaga, radio, dan fiber optik. Selanjutnya WDM, media transmisinya fiber optik. TDM, kabel tembaga, fiber optik. Masuk pada tabel selanjutnya. Biaya implementasi
dari FDM yaitu sedang. Kemudian biaya implementasi dari WDM itu tinggi. Kemudian biaya implementasi dari TDM itu rendah. Selanjutnya efisiensi channel dari FDM itu bisa tidak efisien jika banyak channel tidak dipakai. Kemudian efisiensi channel WDM sangat efisien pada jaringan optik berkecepatan tinggi. Kemudian efisiensi channel TDM tinggi jika semua slot waktu terisi. Selanjutnya aspek interferensi antar channel. FDM yaitu terdapat potensi untuk adanya interferensi antar channel. Kemudian interferensi antar channel WDM yaitu ada tetapi sangat kecil karena panjang gelombang terpisah jauh. Kemudian interferensi antar channel TDM ada tetapi mendekati tidak ada karena bergantian tiap waktu. Masuk pada tabel terakhir, aspek kecepatan transmisi. FDM yaitu lebih lambat dibandingkan dua lainnya. Kemudian kecepatan transmisi WDM sangat tinggi sehingga cocok untuk backbone. Kemudian aspek kecepatan transmisi TDM tergantung kecepatan clock system. Selanjutnya masuk aspek contoh penggunaan. FDM yaitu radio, TV analog, layanan kabel. Kemudian aspek contoh penggunaan WDM yaitu internet backbone berbasis fiber optik DWDM atau dense WDM. Kemudian aspek contoh penggunaan TDM yaitu telepon digital, komunikasi antar prosesor. Selanjutnya, yang terakhir aspek kelebihan utama. FDM yaitu cocok untuk sinyal analog. Kemudian aspek kelebihan utama WDM yaitu bandwidth sangat besar sehingga cocok untuk data besar dan cepat. Kemudian terakhir aspek kelebihan utama TDM mudah diimplementasikan serta murah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.